I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia. Kami dari kelompok 3, ruang 3, semester 1 yang beranggotakan saya Khalil Fadli dengan NIM akhir 075. Saya Novita Fitriana dengan NIM akhir 071. Saya Diana Pangestuti dengan NIM akhir 072. Saya Zafira Saidatun Nisa dengan NIM akhir 073. Saya Elsa Gusmiva dengan NIM akhir 074. Baik, di sini kami akan mendiskusikan yang akan dipaparkan oleh saudari kita Zafira. Baik, terima kasih moderator telah memberi saya kesempatan. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya setelah saya menyimak video dari YouTube, yaitu tentang kura-kura yang lambat. Jadi yang pertama adalah proses menyimak atau tahap-tahapan menyimak. Yang pertama ada tahap mendengar, yaitu siswa mendengar lagu yang dinyanyikan dan siswa mendengarkan cerita serta lirik. Selanjutnya ada tahap memahami, siswa memahami isi cerita. Selanjutnya ada tahap menginterpretasi, siswa memberi tanggapan atau pendapat terkait cerita atau lagu. Yang keempat ada tahap evaluasi, siswa mengevaluasi cerita pada video pembelajaran yang disajikan. Yang kelima ada tahap menanggapi, siswa menanggapi ajakan guru untuk bernyanyi, siswa menanggapi pertanyaan dari guru, dan siswa merubah suara mereka atau meniru suara dari tokoh-tokoh di dalam cerita. Selanjutnya ada deskripsi proses pembelajaran menyimak yang dilakukan oleh guru dengan tahapan-tahapan. Pertama, pre-listening. Pre-listening ini terdapat di bagian awal, di mana terlihat bahwa guru sedang menjelaskan tentang bagaimana cara menjadi bagian dalam cerita, serta menyanyikan lagu yang akan ada di dalam cerita, serta menanyakan kesiapan siswa untuk mendengarkan cerita. Selanjutnya ada listening. Bagian listening ini di mana guru menjelaskan tokoh, menceritakan alur cerita, menyanyikan lagu secara berulang supaya siswa menjadi hafal, dan cerita harus disampaikan dengan menarik agar siswa mudah mengerti dan juga tidak bosan. Yang terakhir ada post listening. Guru mengakhiri cerita, kemudian meminta siswa untuk mengulangi isi cerita agar tahu siswa memperhatikan guru selama bercerita atau tidak dan memberikan pertanyaan terkait cerita. Yang terakhir adalah salah satu strategi. Menurut saya, strategi yang digunakan guru tersebut dalam video adalah strategi bercerita pada literatur file 2D dan juga 2F, di mana metode yang digunakan guru ini sama seperti dalam file yang telah saya baca sebelumnya,
yaitu siswa mendengarkan dan guru bercerita. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Zafira yang telah memaparkan tugas pertemuan keempat. Dari yang telah dipaparkan oleh Saudari Zafira, apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan atau memberi pertanyaan dari apa yang telah disampaikan oleh Saudari Zafira? Saya adalah Sagus Mifa, izin menambahkan. Baik, untuk Saudari Adelsa, dipersilahkan. Saya mau menambahkan di bagian yang C-nya. Baik, di situ kan ada strategi pembelajaran. Nah, kita diminta untuk mendeskripsikan satu strategi yang menurut kita paling tepat digunakan guru pada pembelajaran menyimak dalam video tersebut. Nah, tambahan dari saya, satu strategi menurut saya paling tepat digunakan guru pada pembelajaran menyimak dalam video tersebut adalah strategi bercerita. Nah, karena menurut saya pada strategi bercerita ini disinilah para siswi bisa mendapatkan pengalaman serta dapat menambah pengetahuan baru yang akan mereka sampaikan nantinya melalui cerita secara lisan. Nah, selain itu menurut saya strategi bercerita ini dapat membantu para siswa untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berbahasa dan berbicara yang mereka miliki. Nah, dan strategi juga melatih kepercayaan diri dan mentalnya saat bercerita di depan umum. Nah, sehingga itu akan melatih mentalnya untuk berbicara di hadapan umum. Nah, jadi dalam strategi ini kita juga dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan yang para siswa dapatkan dalam bercerita tersebut. Nah, apalagi kan strategi ini juga akan membentuk siswa untuk berpikir dan berimajinasi siswa terhadap sebuah cerita yang didengarnya. Sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Adelsa yang sudah menambahkan. Apakah ada rekan-rekan ada yang ingin menambahkan atau memberi pertanyaan? Izin menambahkan, saya Diana Pangestuti. Baik, untuk Diana dipersilahkan. Baik, saya akan menambahkan pada bagian E, tahap menanggapi. Di sini, menurut saya, yang pertama, peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kedua, peserta didik dapat menceritakan kembali cerita kura-kura tersebut. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan tokoh yang ada di dalam cerita. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan tentang ciri-ciri binatang. Yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan suara binatang. Sekian yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Diana yang telah menambahkan. Apakah masih ada yang ingin menambahkan atau memberikan pertanyaan? Saya Novita Fitriana izin bertanya, moderator. Baik, untuk Novita dipersilahkan. Bagaimana cara supaya siswa-siswa itu mendengarkan dan menyimak dengan baik saat guru memberikan pelajaran, dikarenakan jika terlalu serius, siswa-siswa itu akan bosan. Bagaimana caranya supaya mereka menarik perhatian dari pembelajaran yang disampaikan guru itu? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari rekan kita Novita Fitriana.
Jadi menurut saya, kita orang dewasa saja jika terlalu fokus pada materi, terlalu fokus pada belajar, kita pasti akan merasa bosan. Jadi karena yang akan kita ajar ini adalah anak siswa kita adalah anak SD, jadi kita bisa menyelipkan dalam belajar ini permainan, ya. Permainan yang bisa merefreshing otak mereka seperti mungkin tebak-tebakan atau mungkin diajak bernyanyi atau juga mereka bisa diajak bercanda, ya. Menurut saya seperti itu. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan dari pertanyaan Novita tadi? Saya adalah Sagus Mifa, ingin menambahkan. Baik, untuk Adelsa dipersilakan. Menurut saya, cara menarik perhatian siswa di kelas itu saat kita menjelaskan materi pelajaran adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Nah, jika siswa itu merasa tertarik dan penasaran siswa muncul, nah, maka mereka akan secara otomatis mendengarkan penjelasan dari gurunya. Nah, jadi media pembelajaran yang baik adalah media yang dapat mengunggah rasa penasaran siswa. Nah, sekaligus dapat memudahkan siswa memahami materi yang disampaikan. Nah, dan juga saat kita menjelaskan itu jangan diam di tempat, berkelilinglah. Nah, jadi hal ini akan menarik perhatian siswa. Nah, ini akan mengubah sudut pandang siswa sehingga dapat bertahan untuk fokus dan mendengarkan lebih lama. Dan cara yang selanjutnya itu ada kita bisa mengajak siswa itu berkomunikasi. Nah, jadi strategi mengajar anak milenial adalah dengan mengajak mereka untuk berkomunikasi. Komunikasi dua arah antara guru dan siswa membuat siswa bisa merasa terlibat, nah, sehingga meningkatkan semangat belajarnya itu. Nah, bayangkan jika guru hanya berbicara satu arah nih, tanpa memberi kesempatan siswa untuk bertanya atau mengemukakan pendapat. Nah, pasti siswa itu akan merasa cepat bosan pada pelajaran dan akhirnya tidak mendengarkan penjelasan yang guru pintar sampaikan. Begitulah tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Moderator, saya boleh izin menambahkan? Baik, untuk Saudari Zafira dipersilakan. Jadi menurut saya, pengalaman pribadi saya, supaya kita itu tertarik dengan pelajaran itu, kita juga harus melihat gurunya. Jadi gurunya ini bagaimana bisa dia itu penampilan dia dari luar, itu harus rapi, harus enak dipandang. Kita pasti melihat, oh, guru kita rapi, enak dipandang, pasti kita tertarik kan? Nah, jadi menurut saya seperti itu. Tidak hanya bagian dalam saja, tapi juga di luar, dari fisiknya juga. Bagaimana cara dia berpenampilan. Terima kasih. Jadi, menurut saudara Zafira itu, bagaimana kita bisa tertarik dengan pelajaran itu sebelumnya kita merasa tertarik dulu kepada gurunya, apakah dia menyenangkan atau tidak, dan itu akan menjadi salah satu daya tarik dalam pembelajaran. Apakah begitu, saudara Zafira? Iya, benar. Karena terkadang walaupun kita, misal saya pribadi kurang suka dengan pelajaran matematika, namun gurunya ini membuat saya tertarik. Saya suka dengan gurunya. Jadi otomatis saya bisa menyukai pelajaran tersebut. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menambahkan atau memberi pertanyaan. Apakah masih ada yang akan memberi pernyataan atau menambahkan lagi?
Saya rasa sudah cukup. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.